Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Mariadistiani. Eee, di sini saya akan mempresentasikan rancangan platform pertanian digital nasional, yaitu infrastruktur IoT untuk mendukung ketahanan pangan dan modernisasi sektor pertanian Indonesia. Jadi fokus presentasi saya ini bukan hanya pada aplikasi pertanian, tetapi juga bagaimana sistem jaringan, protokol komunikasi, edge computing, cloud nasional, dan keamanan digital itu dapat dirancang secara terpadu. Platform ini juga diusulkan agar data lahap pertanian itu dapat dikumpulkan, diproses, dianalisis, lalu digunakan oleh petani, pemerintah, dan lembaga terkait untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Jadi dengan kata lain, platform itu menjadi fondasi digital yang akan menghubungkan kondisi nyata di lapangan dengan sistem layanan nasional. Selanjutnya yaitu urgensi platform digital nasional. Nah, pertanian itu merupakan sektor penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun, sektor ini tuh masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional. Jadi banyak wilayah produktif yang berada di pedesaan, pulau kecil, dan daerah 3T ini yang masih konektivitasnya tuh masih belum merata, terus produktivitas lahannya juga masih belum optimal, terus distribusi airnya juga, air irigasinya itu masih belum efisien dan data pertanian juga masih belum terintegrasi. Nah, masalah utama yang ingin dijawab oleh platform ini itu adalah keterputusan antara data lapangan dan proses pengambilan keputusan. Saat ini tuh masih banyak keputusan pertanian yang masih bergantung pada pengamatan manual, pengalaman lokal, atau laporan yang terlambat. Akibatnya, respon terhadap kekeringan, serangan hama, kebutuhan irigasi, dan distribusi, itu tuh masih belum cepat, bantuan juga masih tidak cukup cepat. Nah, jadi solusinya itu dengan adanya platform pertanian digital berbasis IoT. Sensor yang di mana ada sensor lapangan yang akan mengirim data secara real time, gateway desa mengumpulkan data, di edge regional itu memproses data cepat, dan data center itu Center nasional itu akan melakukan analitik skala besar. Dengan pendekatan ini, sistem pertanian itu nggak lagi hanya reaktif, tapi juga dapat bergerak menuju prediktif yang dan terukur. Nah, selanjutnya yaitu polisi to protocol mapping. Nah, setelah sini tuh akan menjelaskan hubungan antara kebutuhan kebijakan nasional dan desain teknisnya. Intinya, kebijakan digital itu nggak bisa berhenti pada konsep pemerataan konektivitas saja. Kebijakan tersebut juga harus diterjemahkan menjadi pilihan teknologi yang spesifik. Nah, yang pertama untuk konektivitas inklusif. Sistem ini menggunakan LoRaWAN, NB-IoT, 4G atau 5G, dan VSAT. Nah, LoRaWAN dan NB-IoT ini tuh cocok untuk sensor lahan karena hemat daya dan mampu menjangkau area yang luas. 4G dan 5G ini tuh untuk gateway, drone, dan aplikasi mobile. VSAT itu digunakan untuk daerah yang bereksplor. Nah, yang kedua, ada interoperabilitas lintas instansi. Jadi sistem ini membutuhkan REST API, gRPC, dan API gateway. Nah, itu penting karena data pertanian itu nggak hanya digunain oleh petani aja, tapi juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah, kementerian, mungkin BMKG, lembaga logistik, dan mungkin pihak swasta. Yang ketiga itu keamanan digital. Jadi sistem itu pakai TLS 1.3, terus IPsec, VPN, PKI, dan SIEM. Nah, tujuannya itu untuk melindungi data, perangkat, dan komunikasi antar segmen jaringan. Yang keempat ada skalabilitas nasional. Jadi sistem itu menggunakan IPv6, MQTT cluster, dan cloud balancer. Jadi ini tuh penting karena sistem nasional itu berpotensi menghubungkan jutaan sensor. Yang kelima ada availability layanan. Jadi sistem itu membutuhkan redundancy, failover, dan disaster recovery. Layanan pertanian itu digital ini harus tetap berjalan, terutama untuk peringatan dini dan kontrol irigasi. Selanjutnya yaitu arsitektur end-to-end platform. Jadi pada saat itu, menjelaskan komponen-komponen arsitekturnya yang di mana ini ada 5 komponen utama yang mana komponen pertama adalah sensor dan aktuator. Jadi sensor ini bertugas mengumpulkan data seperti kelembatan tanah, suhu, curah, hujan, dan pH, dan kondisi tanaman.
Terus sedangkan aktuator itu bertugas untuk menjalankan tindakan, misal kayak mengaktifkan pompa secara otomatis, membuka sistem irigasi, atau mendukung distribusi pupuk. Nah, yang komponen kedua adalah gateway desa. Nah, gateway ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT di lahan jaringan API. Nah, jadi gateway ini tuh akan melakukan agregasi data, filtering, local buffering, dan pengamanan lokal komunikasi. Komponen yang ketiga adalah edge node regional. Nah, edge computing ini memproses data yang membutuhkan respon cepat. Misal, kontrol irigasi otomatis atau deteksi kondisi darurat. Nah, dengan edge ini tuh, sistem itu nggak perlu, nunggu proses dari pusat data nasional, tapi bisa langsung eksekusi. Terus yang komponen keempat adalah core network nasional. Jadi bagian itu menjadi backbone komunikasi yang menghubungkan edge regional dengan data center nasional. Nah, core network juga harus memiliki kapasitas yang besar, routing yang stabil, keamanan yang tinggi, dan dukungan QoS. Komponen yang kelima adalah data center atau cloud nasional. Jadi bagian ini akan menyimpan data yang cukup besar, terus juga akan menjalankan analitik nasional, terus juga akan didukung oleh AI dan machine learning, dan akan menyediakan API untuk integrasi layanan. Selanjutnya arsitektur end-to-end platform, di mana pada gambar itu lebih ke alur komunikasi sistemnya, di mana data ini dimulai dari sensor dan aktuator lapangan. Sensor ini akan ngirim melalui LoRaWAN atau NB-IoT itu menuju gateway desa. Nah, setelah itu, gateway desa itu akan mengirimkan data ke edge regional melalui 4G, 5G, atau fiber. Di gateway, data itu nggak langsung dilempar ke pusat, tapi sistem itu melakukan agregasi terlebih dahulu, kayak melakukan, agregasi, filtering, lokal buffering, dan keamanan TLS terlebih dahulu. Nah, setelah data masuk itu ke edge regional, nah sistem itu akan melakukan pemrosesan real time, analitik lokal, change data, manajemen perangkat, dan MQTT broker. Nah, fungsi dari edge itu sangat penting, karena nggak semua keputusan itu harus nunggu data dari center nasional. Misal nih, ketika ada kelembapan tanah turun di bawah ambang batas, edge itu tuh bisa langsung memicu kontrol irigasi sehingga bisa dilakukan eksekusi. Terus kemudian data itu diteruskan ke core network nasional. Jadi bagian itu menggunakan backward IP, MPLS, routing OSPF-V3 atau BGP, QoS, prioritas traffic, keamanan IPsec, dan monitoring. Nah, setelah itu data itu masuk ke data center atau cloud nasional. Jadi di sinilah data itu dikumpulin untuk penyimpanan besar, analitik nasional dengan menggunakan AI atau machine learning, integrasi API, dan disaster recovery. Hasil akhirnya itu diterima oleh aplikasi pengguna. Jadi seperti aplikasi petani, dashboard pemerintah, sistem peringatan dini, dan layanan publik. Terus juga jalur kontrol juga dapat berjalan kembali dari aplikasi atau sistem pusat menuju aktuator lapangan. Artinya sistem itu nggak hanya monitoring saja, tapi juga mendukung kontrol balik ke perangkat lapangannya. Selanjutnya ini adalah teknologi akses untuk wilayah, pertanian. Selanjutnya menjelaskan teknologi akses yang digunakan sesuai kondisi wilayah pertanian. Pertama, LoRaWAN itu cocok untuk lahan yang tersebar luas. Jadi teknologi itu memiliki jangkauan yang luas dan komposisi daya yang rendah sehingga, sesuai untuk sensor kelembapan tanah, pH, suhu, dan curah hujan. Yang kedua, NB-IoT. Ini tuh cocok untuk area yang telah memiliki coverage operator seluler. Teknologi ini juga stabil untuk perangkat IoT yang mengirim data kecil secara berkala. Nah, yang ketiga, 4G dan 5G. Ini digunakan untuk kebutuhan bandwidth yang lebih tinggi. Jadi seperti drone, ke analog logistik, dan CCTV, dan ke aplikasi mobil petani. Yang keempat, Wi-Fi 6. Jadi ini tuh digunakan pada area lokal seperti gudang, koperasi, kantor, kelompok tani, atau pusat pengolahan hasil panen. Yang kelima, VSAT atau satelit. Ini tuh digunakan untuk daerah blank spot dan wilayah 3T yang memang belum mempunyai infrastruktur terestrial. Untuk backhaul-nya, sistem itu menggunakan fiber, microwave, LTE, dan VSAT. Jadi pendekatan yang dipakai itu bukan satu teknologi untuk semua wilayah, tapi multi access network. Ini tuh penting karena kondisi geografis Indonesia kan sangat beragam. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu protokol arsitektur, dari mana saya itu membahas justifikasi protokol stack.
Nah, pada network layer, sistem itu menggunakan pendekatan IPv6 first dengan dukungan dual stack, yaitu IPv6 atau IPv4 atau IPv6. Nah, IPv6 itu dipilih karena platform itu berpotensi menghubungkan jutaan perangkat IoT, sedangkan segmentasi jaringan itu dilakukan dengan VLAN atau VRF, sedangkan keamanan antar wilayah itu menggunakan IPsec VPN. Pada bagian routing layer, itu sistem menggunakan OSPF3 atau ISIS untuk backbone internasional dan BGP untuk interkoneksi antar operator. Nah, ini tuh ngebuat jaring itu dapat beroperasi dalam skala nasional dengan routing yang lebih stabil. Pada transport layer, TCP itu digunakan untuk transaksi kritis dan sinkronisasi data. Terus juga UDP digunakan untuk komunikasi ringan seperti COAP. Terus juga QUIC itu digunakan untuk aplikasi mobile karena lebih adaptif terhadap perubahan jaringan. Pada aplikasi layer, MQTT itu digunakan untuk mengkomunikasi sensor karena ringan dan cocok untuk model publish subscribe. Terus COAP juga digunakan untuk perangkat IoT yang terbatas. HTTP3, RFIPE, gRPC, dan WebSocket itu digunakan untuk aplikasi dashboard dan integrasi layanan. Nah, untuk pada manajemen dan monitoring layer itu sistem itu menggunakan SMP, terus ada CONF, terus ada RAS CONF, telemetry, size-log, dan SIEM. Nah, bagian itu penting agar operator itu dapat memantau performa, mendeteksi gangguan, dan mengelola keamanan infrastruktur. Jadi protokol stack ini tuh gak dipilih secara acak, setiap protokol itu dipilih berdasarkan fungsi dan karakteristik trafik pada setiap lapisan sistem. Selanjutnya yaitu prioritas trafik layanan pertanian. Jadi selanjutnya menjelaskan desain QoS atau Quality of Service karena semua trafik itu nggak memiliki tingkat kepentingan sama. Jadi sistem itu harus memberikan prioritas yang berbeda. Untuk prioritas yang pertama itu adalah alarm darurat dan kontrol irigasi. Jadi trafik ini tuh harus mendapatkan prioritas absolut karena berkaitan dengan keputusan cepat di lapangan. Jika terjadi kekeringan, banjir, atau kondisi kritis, itu harus merespon secepat mungkin dan akan memberikan eksekusi yang lebih cepat, langsung memberikan eksekusi. Nah, untuk prioritas yang kedua ada video drone dan CCTV. Jadi traffic ini tuh membutuhkan bandwidth yang besar dan stabil karena emang digunakan untuk pemantauan visual lahan dan koordinasi operasional. Terus untuk prioritas ketiga ada dashboard pemerintah. Dashboard ini tuh mendukung analitik real time dan pengambilan keputusan sehingga ini tuh membutuhkan respon yang baik dan reliabilitas yang tinggi. Prioritas keempat telemetri sensor reguler. Nah, traffic ini tuh bersifat periodik dan berukuran kecil. Tetapi jumlah perangkatnya sangat besar. Terus prioritas kelima adalah konten edukasi, seperti update aplikasi dan materi pembelajaran pertanyaan model yang akan ada di aplikasinya. Terus yang prioritas keenam adalah backup data dan firmware update. Jadi traffic itu penting, tapi tidak sensitif terhadap nilai karakter sehingga dapat ditempatkan pada prioritas rendah. Nah, mekanisme teknis yang digunakan mulai DSCP parking, priority queuing, WFQ, CBWFQ, dan SD1 path collection ini tuh diliputin. Nah, dengan QoS, trafik kritis terhadap tetap itu dengan QoS itu trafik kritis tetap berjalan meskipun jaringan itu sedang padat. Selanjutnya risiko teknis dan mitigasi. Jadi ini tuh ngebahas tentang risiko yang mungkin terjadi pada saat platform diterapkan secara nasional. Risiko yang pertama adalah MQTT broker overload. Jadi ini tuh akan terjadi ketika jumlah koneksi sensor itu meningkat sangat besar. Jadi mitigasinya itu dengan menggunakan broker cluster dan topik pre-partitioning agar beban koneksi itu tersebar. Terus yang kedua ada resiko congestion pada backhaul pendesaan. Jadi kondisi itu akan terjadi karena kapasitas jaringan itu kan desa terbatas. Dengan mitigasinya itu telemetri batching dan edge caching sehingga data tidak terkirim sekaligus dan trafik ke pusat pun dapat dikurangi. Yang ketiga ada paket loss pada satelit link. Pada link satelit. Jadi link satelit itu memiliki karakteristik delay dan potensi loss tinggi. Mitigasinya itu adalah buffering, FEC, QE, dan MQTT QoS. Selanjutnya, yang risiko keempat adalah TCP head of line blocking. Nah, masalah ini dapat memperlambat komunikasi pada jaringan
yang nggak stabil. Nah, solusinya itu pakai HTTP/3 berbasis QUIC karena mendukung multiplexing yang lebih efisien. Risiko yang kelima adalah broadcast strong. Nah, ini tuh dapat membebani jaringan jika domain multicast terlalu luas. Mitigasinya adalah segmentasi VLAN atau VRF dan pembatasan multicast domain. Jadi risiko-risiko ini tuh menunjukkan bahwa di platform itu nggak cukup ngebuat jalur komunikasi. Jadi sistem itu harus mengantisipasi bottleneck sejak awal melalui clustering, segmentasi, caching, QoS, dan failover. Selanjutnya framework evaluasi kerja. Jadi saya itu menjelaskan indikator evaluasi kinerja platform. Target pertama adalah latency control irigasi kurang dari 500 milidetik. Jadi targetnya digunakan agar sistem dapat merespon kondisi kritis secara cepat. Nah, target yang kedua adalah paket loss traffic kritis kurang dari 1%. Ini tuh penting karena paket yang hilang pada layanan kritis itu dapat menyebabkan perintah kontrol atau alarm yang tidak sampai. Target yang ketiga adalah availability aplikasi publik minimal 99,9%. Karena platform itu mendukung layanan publik, sistem itu harus memiliki update yang cukup tinggi. Yang keempat adalah failover kurang dari 30 detik. Jika jalur utama itu gagal, sistem itu harus cepat berpindah ke jalur cadangan. Nah, parameter yang digunakan itu meliputi throughput, jitter, protokol overhead, fairness, dan efisiensi jaringan. Jadi dalam laporan teknisnya itu sudah ada evaluasi yang dapat dilakukan dengan iPerf 3 untuk throughput dan jitter, ping atau threshold rate untuk latency, wireshark untuk paket capture, dan Prometheus dan Grafana untuk monitoring, serta SIEM ini untuk analisis keamanan. Jadi, framework evaluasi itu berfungsi untuk memastikan arsitektur tidak hanya terlihat baik secara desain, tapi juga harus diuji secara teknis sebelum diterapkan dalam skala nasional. Selanjutnya yaitu strategic recommendation. Jadi ini berdasarkan analisis teknis ada 5 rekomendasi utama. Yang pertama ada platform IoT pertanian perlu dikembangkan sebagai fondasi modernisasi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Jadi platform itu mendukung monitoring real time, kontrol irigasi, analitik lahan, dan layanan data untuk petani maupun pemerintah. Yang kedua, itu sistem perlu menggunakan multi-access network, IPv6 backbone, edge computing, dan hybrid cloud. Jadi pendekatan ini akan memberikan fleksibilitas untuk menghadapi kondisi geografis Indonesia yang emang tidak seragam, yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur untuk memprioritaskan sentra pangan, wilayah pedesaan, dan 3T. Prioritas itu penting agar digitalisasi itu nggak akan hanya berkembang di wilayah yang sudah maju infrastrukturnya, tapi sudah terbagi rata di seluruh Indonesia. Yang keempat, pemerintah dan pengelola sistem perlu membangun standar interoperabilitas data melalui API Gateway, REST API, gRPC, dan format data terbuka tanpa interoperabilitas ini data ini nggak akan terfragmentasi antar intasinya. Nah, yang kelima yaitu keamanan digital harus diperkuat melalui TLS, IPsec VPN, PKI, SIEM, dan audit trail. Karena data pertanian nasional berkaitan dengan produksi pangan, distribusi sumber daya, dan layanan publik. Aspek keamanan tuh nggak boleh menjadi komponen tambahan. Keamanan harus masuk sejak awal desain. Dengan rekomendasi tersebut, platform pertanian digital nasional itu dapat menjadi infrastruktur strategis untuk meningkatkan produktivitas layak pertanian, efisiensi layanan publik, dan ketahanan pangan berbasis data. Sebagai penutup, rancangan platform digital nasional itu menunjukkan bahwa digitalisasi pertanian itu membutuhkan arsitektur yang terintegrasi dari lapangan sampai pusat data nasional. Dan sistem itu menggabungkan sensor cerdas, gateway, edge computing, core network nasional, dan data center atau cloud nasional, dan aplikasi pengguna. Dari sisi protokol, sistem itu memakai kombinasi LoRaWAN, NB-IoT, terus 4G atau 5G, IPv6, MPLS, MQTT, COAP, atau HTTP+3, REST API, gRPC, TLS, IPsec,
IPsec, VPN, telemetri, dan SIEM. Nah, jadi nilai utama dari rancangan ini tuh terletak pada 3 hal, yaitu konektivitas yang menjangkau wilayah pertanian luas, terus yang kedua, pemrosesan data yang cepat melalui edge computing, dan integrasi data nasional melalui dan API. Jadi dengan demikian, platform ini dapat mendukung modernisasi pertanian Indonesia yang dapat memperkuat layanan publik digital dan membantu pengambilan keputusan nasional di sektor pangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.